Di video kali ini Madam mau mendemonstrasikan praktikum sel elektrolisis. Nah, di sini alat dan bahan yang kita butuhkan, pertama kita butuh YouTube, tabung U. Nah, di YouTube ini kita masukkan solution yang mau kita elektrolisis. Lalu di sini Madam juga sediakan beaker glass. Nah, beaker glass ini tujuannya hanya untuk menyangka YouTube ini, supaya kita nggak kesusahan kalau kita mau pegang terus menerus ya. Terus, jadi ini nggak wajib, nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Lalu funnel ini tadi fungsinya untuk memasukkan solution ke dalam YouTube ini supaya tidak tumpah-tumpah. Terus juga kita harus sediakan satu set penjepit buaya. Nih, mau sama warnanya atau beda terserah, bebas. Kalau Madam bedain supaya Madam ingat, oh yang mana kutub katoda, yang mana kutub anoda. Terus juga ada baterai, kita butuh baterai sebagai sumber energi dari luar, dan elektroda karbon atau grafit ya. Ini biasa kita dapatkan di baterai kering kayak baterai ABC dan lain sebagainya ya, atau pakai isi pensil juga boleh. Dan bahannya di sini Madam gunakan satu jenis aja, KI. Terus Madam sediakan 2 buah jenis indikator, PP dan amilum. Nah, cuma kalau untuk amilum ini sebaiknya saat mau praktikum baru kalian bikin. Karena kalau bikin tapi praktikumnya masih lama, biasanya dia udah nggak bisa dipakai lagi karena udah nggak fresh gitu ya. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama, Madam akan masukkan dulu 8 KI ke dalam tabung U. Seberapa banyak? Secukupnya aja. Sampai elektroda grafit itu nanti bisa tercelup ke dalam. Oke, pelan-pelan, jangan sampai kepenuhan. Nah, oke. Seperti yang kalian lihat di sini, larutan KI warnanya transparan ya. Nampak ya transparannya ya. Oke, kita simpan dulu ke gelas kimia atau beaker glass. Terus kita mulai rangkai alatnya. Nah, jadi kita jepit salah satu ujung dari penjepit buaya ke kutub baterai. Nah, yang hitam di sini Madam jepitkan ke kutub negatif, sedangkan yang merah Madam jepitkan ke kutub positif. Nah, pada sel elektrolisis, kutub negatif itu dinamakan kutub katoda, sedangkan kutub positif dinamakan kutub anoda. Jadi terbalik ya muatan kutubnya kalau dengan sel volta. Karena kalau volta ini kan dari reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Nah, kalau di sel elektrolisis menggunakan energi listrik untuk menghasilkan reaksi kimia. Jadi memang reaksinya tuh dibalik, makanya kutubnya juga terbalik. Nah, kemudian Madam hubungkan juga masing-masing elektroda dengan penjepit buayanya. Jadi kita jepit. Oke, dah. Alatnya sudah siap. Nah, proses ini cukup cepat, jadi tidak memakan waktu terlalu lama untuk melihat hasilnya. Nah, jadi kita sekarang celupkan. Saat kalian celupkan ke tabung U, usahakan kepala dari penjepit buaya ini tidak tercelup ke solution. Jadi cukup elektroda karbonnya saja. Lalu kita amati perubahannya. Ya. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti kalian akan lihat perubahan warna yang terjadi. Sudah mulai nampak ya. Coba lihat yang di kutub anoda, sudah mulai dihasilkan zat yang berwarna kuning. Kemudian yang di kutub katoda harusnya sudah mulai banyak gelembung-gelembung gas yang naik ke permukaan dan pergi ke lingkungan. Ada ya? Nah, kira-kira gelembung gas yang dihasilkan ini apa ya? Apakah hanya gas-gas biasa? Jawabannya tentu tidak. Nah, jadi gas yang ada dihasilkan di kutub katoda ini itu adalah gas hidrogen. Nah, gas hidrogen tersebut kalau kita tampung, manfaatnya bisa banyak kan? Seperti yang kemarin kita gunakan di fuel cells gitu. Kemudian yang di kutub anoda ini yang warna kuning itu adalah zat I2 atau iodin. Itu juga kegunaannya banyak kan? Salah satunya adalah sebagai antiseptik. Ya, yang ada di betadine gitu. Nah, lalu yang di kutub katoda tadi, selain dihasilkan gas hidrogen yang pergi ke permukaan seperti kalian lihat, juga dihasilkan zat basa berupa ion hidroksida. Nah, ion hidroksida ini dapat kita buktikan keberadaannya dengan menggunakan indikator phenolphthalein atau PP.
Jadi sekarang Medan mau tambahin indikator ke dalam katodanya. Ini Medan simpan dulu ya ini. Oke, kalian lihat perubahan warnanya. See? Warna apa? Warna merah ya. Nah, jadi warna merah ini menandakan adanya ion OH-. Seperti yang kita pernah pelajari di kelas 11 ya. Terus yang di sebelah kiri yang warna kuning, keberadaan I2 itu bisa kita buktikan dengan indikator amilum. Nah, hanya saja indikator amilum yang Medan punya ini sudah tidak fresh lagi. Jadi meskipun Medan tambahkan pasti tidak akan ada perubahan. Nggak percaya? Yuk kita buktikan. Jadi harus fresh. Nah, kalau indikator amilum yang Medan punya itu fresh, maka ketika amilum bertemu dengan I2, itu akan menghasilkan warna biru hitam. Karena ini sudah tidak fresh, sudah beberapa seminggu ada, jadi makanya dia udah nggak bekerja lagi. Nggak ada apa-apa ya, karena amilum kita sudah rusak. Jadi harus fresh. Oke? Nah, nanti di kelas Medan akan jelaskan lebih detail kenapa hal ini bisa terjadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Bye-bye.